须做出及时应对。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita lanjutkan series Wallet Star season kedua. Pada episode minggu kemarin, kita diperlihatkan mengenai serangan yang dilancarkan oleh pemimpin Hong, yang mana para jet tempur cerdas mulai meledakkan diri di dekat monster Golden Hornet. Namun serangan tahap pertama yang mereka lakukan sama sekali tidak mempan kepada monster ini. Pada awalnya, mereka masih percaya rencana ini akan berhasil. Bahkan setelah melihat adanya sebuah kesempatan, pemimpin Hong segera melancarkan serangan tahap kedua, yakni adalah pengeboman di mana-mana. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan sebuah celah. Pada akhirnya, mereka pun mendapatkan sebuah kesempatan untuk meledakkan bom hidrogen. Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh bom ini, mengakibatkan listrik di berbagai negara mati total. Bahkan, serangan itu membuat semua makhluk hidup panik. Namun sayang sekali, serangan mereka gagal total. Bahkan, kini Golden Hornet menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di saat semua orang sudah hilang harapan, Lo Feng ini masih yakin mereka mampu memberikan perlawanan. Di saat dia melakukan penjelajahan, kita dibawa kembali kepada monster Golden Hornet. Dia yang sudah menyerap hawa panas dari ledakan bom hidrogen mulai melancarkan serangan balik. Para pejuang mulai menyadari bahwa serangan bom itu telah membuat Golden Hornet marah besar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, mereka semua harus bertindak cepat untuk mencegah serangan balik. Hong memberitahu bahwa sistem AI Istana Dewa Perang mulai menguraikan sebuah rekaman. Berdasarkan data yang didapatkan, mereka bisa memprediksi jalur pergerakan binatang Golden Hornet. Kemungkinan besar monster itu akan pergi ke kerajaan Hakka. Kembali ke Lo Feng, di sini Babata memberitahu bahwa kecepatan yang Golden Hornet miliki saat ini adalah 15.000 meter per detik. Jadi dalam waktu kurang lebih 5 menit, dia itu akan masuk ke dalam kerajaan Hakka. Mendengar hal ini tentu membuat Lo Feng terkejut. Karena bagaimanapun kota Jiangnan yang adalah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari kerajaan Hakka. Mengetahui keluarganya akan dalam bahaya, jadi Lo Feng pun segera menghubungi mereka agar bisa bersembunyi di dalam ruangan gravitasi. Ia juga mengingatkan untuk tidak boleh keluar dari ruangan itu. Apalagi kemungkinan besar ia ini tidak bisa kembali dalam waktu yang singkat. Untung saja keluarganya paham dan untuk sisanya akan Lo Feng jelaskan nanti. Lo Feng ini ingin secepat mungkin mendapatkan senjata yang mampu menghabisi Golden Hornet. Karena jika monster itu benar-benar telah tiba di kerajaan Hakka, maka bisa dipastikan korban jiwa akan sangat banyak berjatuhan. Tidak ingin hal itu terjadi, Lo Feng pun meminta Babata untuk mencari petunjuk dari relik yang mereka temukan. Untung saja Babata menemukan sesuatu yang mana mereka akhirnya tahu peninggalan utama dari tempat ini berada di tempat rahasia di dalam kapal induk. Lo Feng paham dan ia pun segera pergi ke sana. Tidak butuh waktu lama, ia pun berhasil menemukan peradaban utama yang sejak tadi mereka cari. Lo Feng tidak menduga ternyata kapal inilah yang tersembunyi di peradaban kuno nomor 12. Babata sangat senang melihat kapal itu. Bahkan ia segera melakukan pemeriksaan. Setelah itu semua selesai, Babata mulai mengingat bahwa dulu Yanbo berhasil menghancurkan seluruh Starfleet dengan satu gerakan saja. Saat ini mereka sedang berada di puing-puing kapal induk armada. Dan kapal yang sedang mereka lihat itu adalah X-81 Black Dragon Mountain. Walaupun terlihat kecil, tapi dari segi produksi, kapal ini jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan seluruh kapal induk. Senjata standarnya saja mampu menghabisi binatang urutan 7 dan ke-8. Jadi jika menggunakan senjata utamanya, maka mereka masih memiliki harapan. Mendengar semua itu membuat Lo Feng yakin bahwa kekuatan dari kapal ini 100 kali lebih unggul jika dibandingkan dengan ranah pertama di kelas bintang. Hal ini dibenarkan oleh Babata. Bahkan kapal ini hanya diberikan kepada orang-orang dari tingkat kosmik atau memiliki latar belakang yang sangat terkenal. Jadi tidak heran mengapa kapal Black Dragon Mountain memiliki kekuatan sehebat itu. Beberapa saat kemudian pintu kapal pun terbuka. Tapi Babata meminta untuk berhati-hati karena bagaimanapun bagian dari dalam kapal ini memiliki sistem pertahanan yang sangat ketat. Jadi tentunya akan terlalu berisiko bagi mereka. Baru saja masuk, mereka pun diperlihatkan terhadap pintu masuk yang merupakan lorong panjang dan juga sempit. Setelah dia mulai memperhatikannya, Lo Feng pun bisa melihat adanya pemancar laser yang berada di sekitaran lorong itu. Dia yakin pasti laser ini telah banyak menghabisi makhluk hidup. Lo Feng mencoba untuk melihat seberapa kuat laser ini. Tanpa diduga, Heaven Orbit Shuttle-nya terpental dengan sangat mudah. Hal ini membuktikan bahwa laser itu sangat kuat dan bisa saja melebihi meriam laser terkuat sekalipun.
Sayangnya, selain harus menghindari laser ini, mereka juga harus membuka gerbang agar bisa masuk ke dalam tempat ini. Mereka tidak bisa lewat begitu saja karena keseluruhan kapal ini dibangun dengan logam yttrium. Jadi, hanya seseorang yang memiliki kekuatan kosmik saja yang mampu menghancurkan kapal ini. Bahkan, pemimpin Hong saja tidak akan mungkin bisa membuka gerbang masuk kapal itu. Mendengar hal ini, Lo Feng berencana untuk menggunakan serpihan tembaga merah. Babata merasa hal itu bisa dilakukan. Namun yang menjadi masalah, ada kekuatan yang Lo Feng miliki saat ini tidak akan mungkin cukup menahan kekuatan dari pecahan itu. Hal ini sempat membuat Lo Feng kebingungan. Untung saja Babata memiliki sebuah cara untuk membuka gerbang itu. Pada saat juga Babata pun memperlihatkan sesuatu. Nah, benda itu dia beri nama Power Top, yang mana cara kerjanya hampir sama dengan dongkrak para manusia. Tapi tentu saja bahan dari sistem yang dia gunakan jauh lebih tinggi. Babata meminta Lo Feng untuk memasukkan Tower Top ke dalam celah gerbang. Dengan pertahanan dari armor Mo Yanfin dan juga perisai dari Heaven Public Shuttle, Lo Feng pun masih kurang yakin apakah keduanya mampu menahan serangan dari laser ini. Nah, sayang sekali laser ini masih terlalu merepotkannya. Lo Feng pun berencana untuk menggunakan kekuatan mentalnya. Tapi reaksi dari laser ini terlalu cepat dan pada akhirnya ia pun harus gagal memasukkan Tower Top ke dalam celah gerbang. Hal ini tentu saja membuat Lo Feng kesal. Karena reaksi dari sistem laser terlalu cepat baginya. Hal ini akan sangat menyulitkan dia untuk membuka gerbang. Babata memberitahu bahwa laser akan menyerang seluruh target di dalam lorong itu. Jadi, jika hanya Lo Feng saja yang masuk, maka tentu semua target akan berfokus kepadanya. Babata pun menyarankan untuk menggunakan beberapa target sekaligus agar semua perhatian tidak berfokus kepada Lo Feng. Jadi, Lo Feng itu bisa memanfaatkan bilah dari Heaven Public Shuttle-nya untuk membuat sistem laser kebingungan. Lo Feng paham dan akan melakukan hal itu. Tapi tentunya, dia ini tidak boleh lupa untuk memberikan perlindungan kepada Power Top. Rencana Babata berhasil dan ia pun memuji kepintaran Lo Feng yang mampu memahami pembicaranya dengan sangat cepat. Tower Top pun segera membuka gerbang, tapi pada saat juga laser pun mulai menyerang. Karena sistem ini sudah menyadari hal itu, maka Lo Feng harus secepat mungkin masuk ke dalam gerbang. Meskipun sempat berpacu dengan waktu, tapi pada akhirnya Lo Feng pun berhasil masuk sebelum Tower Top hancur. Untung saja dia menggunakan Mo Yanfin, jadi laser tidak menembus tubuhnya. Ia berjanji akan memberikan Mo Yanfin makanan yang enak sebagai rasa terima kasih karena telah dilindungi. Babata meminta untuk segera masuk ke dalam pusat kendali, karena mereka harus menghubungkan Suar ke dalam sistem AI kapal ini. Dengan cara inilah mereka bisa mengetahui cara menembus sistem AI dan juga mengendalikannya. Baru saja mereka pergi, pada saat juga alarm peringatan berbunyi, yang mana kita langsung saja dibawa kepada pusat kendali. Di sana terlihat ada 3 orang penjaga dan juga pemimpinnya. Sistem ini memberitahu bahwa ada seseorang yang telah masuk ke dalam kapal ini. Namun tingkat ancamannya sangatlah lemah. Tapi meskipun begitu, sistem AI memberikan perintah untuk langsung menghabisinya. Kita lalu dibawa berpindah lagi ke sebuah tempat, yang mana diperlihatkan para penjaga pun telah dibangunkan dari tidurnya. Kembali lagi ke Lo Feng, yang mana dia itu terus melanjutkan perjalanannya. Di sini, ia tidak merasakan keanehan apapun, hingga pada saat juga Babata memberitahu bahwa ada 3 benda yang tidak dikenal mendekati mereka dengan sangat cepat. Karena mereka tidak memiliki tanda-tanda vital, maka Babata yakin itu adalah robot yang mencegah para penyusup. Ia tidak habis pikir bagaimana bisa kapal yang tenggelam selama lebih dari 800.000 tahun memiliki fungsi merawat mesin yang sangat baik. Beberapa saat kemudian, ketiga robot ini pun sampai di hadapan Lo Feng. Mereka yang mendeteksi Lo Feng sebagai seorang penyusup segera melancarkan serangan.
Dalam pertarungan ini, Lo Feng sangat kesulitan menghadapi ketiga robot itu. Bahkan kerjasama yang mereka lakukan tidak memiliki celah sedikit pun untuk dia melakukan serangan balik. Tidak hanya kerjasama yang hebat, namun kekuatan dari serangan yang mereka lancarkan juga tergolong cukup berat. Bahkan ketika dia menerima tinju mereka, seakan-akan dia dipukuli dengan sebuah palu beton. Tidak ingin terus menjadi sasaran empuk, Lo Feng harus berpikir dengan sangat cepat untuk menghancurkan kerjasama mereka. Dengan kondril, Lo Feng berhasil menumbangkan satu robot dan kini ia harus berhadapan dengan dua lagi. Tapi pada saat juga, robot yang tadi tumbang kini kembali bangkit dan segera melancarkan serangan. Saat ini, Lo Feng hanya bisa mengandalkan pecahan tembaga merah untuk membuat pukulan yang terkuat. Jadi tanpa pikir panjang, ia pun segera melancarkan serangan itu. Lo Feng memang berhasil melancarkan serangan, namun serangan pecahan tembaga merah hanya mampu meninggalkan bekas saja dan tidak mampu menghancurkan tubuh mereka. Hal ini bisa terjadi karena ketiga robot itu terbuat dari bahan logam Uturium. Jadi untuk menghancurkannya tentu sangat sulit bagi Lo Feng. Para robot pun kembali melancarkan serangan. Namun Lo Feng tidak ingin membuang waktu untuk menghadapi mereka. Ia meminta Babata untuk segera mengambil alih kendali sistem karena dia tahu betul ketiga robot ini tidak memiliki kesadaran mandiri dan masih menerima perintah dari sistem AI. Babata paham dan saat ini dia sedang berusaha mengambil alih kendali. Namun karena dia hanya melalui sebuah sinyal, jadi dia memerlukan beberapa waktu. Ia pun meminta Lo Feng untuk terus melarikan diri dari serangan para robot. Meskipun dia telah berlari dengan sangat cepat, tapi para robot itu masih saja mengejarnya. Bahkan Lo Feng harus kembali bertarung dengan mereka. Di sini, Lo Feng dipaksa menggunakan Mo Yanfin untuk menghentikan pergerakan mereka. Tapi apa daya, robot ini tidak kesakitan dan terus melancarkan serangan. Lo Feng meminta Babata untuk secepat mungkin mengambil alih sistem. Namun sayang sekali, ini baru 50% saja, jadi Lo Feng harus kembali mengulur waktu. Lo Feng yang terus melarikan diri sampai di sebuah jalan buntu. Dan pada akhirnya, ia pun harus berhadapan dengan ketiga robot ini. Untung saja, sebelum mereka berhasil menyerangnya, Babata sudah lebih dulu mengambil alih sistem. Babata bersyukur ketiga robot ini tidak memiliki kesadaran sendiri, karena jika tidak, mereka ini pasti akan kesulitan. Apalagi dia yakin Lo Feng akan dengan mudah dikalahkan. Sekarang, ketiga robot ini berada di bawah kendalinya. Atau dengan kata lain, ketiga robot ini adalah milik mereka. Babata pun akan membawanya masuk ke dalam ruangan kendali. Di sini, Lo Feng masih tidak yakin ketiga robot itu mampu membantunya dalam menghadapi Golden Hornet. Jadi pada intinya, mereka harus mencari senjata yang sangat kuat. Beberapa saat kemudian, mereka pun masuk ke dalam pusat kendali. Di sana, Lo Feng sedikit khawatir dengan ketiga penjaga. Babata segera menenangkannya karena tidak ada bahaya di tempat ini. Namun meskipun begitu, Lo Feng tetap saja khawatir dengan kehadiran ketiga penjaga itu. Babata meminta Lo Feng untuk melihat seseorang yang sedang duduk di kursi kapten. Lo Feng yang penasaran mencoba memperhatikannya dan juga berusaha untuk menyentuhnya. Namun sayang sekali, tubuhnya itu langsung hancur. Hal ini bisa terjadi karena mayat yang sedang mereka lihat sudah ada selama ribuan tahun. Jadi di saat bersentuhan dengan udara luar, maka segera teroksidasi dan menghilang. Lo Feng masih penasaran dengan ketiga penjaga di hadapannya. Babata segera memberitahu bahwa mereka itu adalah produk khusus yang disebut sebagai penjaga air raksa. Bahan utama dari ketiga penjaga ini adalah logam Quicksilver. Hal ini jauh lebih berharga dibandingkan dengan logam Yutterium. Sistem AI yang tiga penjaga ini miliki juga sebanding dengan orang sungguhan. Tidak itu saja, mereka juga mampu menahan dampak serangan. Hal ini bisa terjadi karena sistem air yang tubuh mereka miliki. Dengan semua itulah, ketiga penjaga ini bisa mempertahankan tuannya dari serangan sekuat apapun. Dan mereka itu juga sangat baik kepada tuannya. Di sini, Lo Feng melihat sebuah bahasa universal dari alam semesta, yang mana itu memiliki arti biarkan aku pergi. Pesan ini sempat membuat Lo Feng kebingungan. Tapi Babata meminta untuk tidak mempedulikan hal ini karena sekarang itu bukanlah ancaman bagi mereka. Jadi lebih baik Lo Feng segera menghubungkan slotnya ke dalam sistem kapal agar bisa mengendalikannya. Babata sempat meremehkan sistem yang berada di dalam kapal itu. Bahkan ia mengumumkan bahwa kapal naga hitam secara resmi adalah milik mereka. Tapi pada saat itu juga peringatan kembali muncul yang mana mereka diminta untuk memasukkan sandi dalam waktu 30 detik.
Karena jika tidak, sistem akan melancarkan program penghancuran diri. Sontak saja hal ini membuat Babata panik. Ia pun secepat mungkin berusaha untuk mengendalikan kapal ini. Tapi seberapa cerdas pun Babata, waktu 30 detik itu sungguh sangat cepat. Jadi tidak mungkin bisa dia atasi. Di saat mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi, pada saat juga Babata melakukan sesuatu. Di saat mereka sedang kesusahan, kita pun dibawa ke negara Hansia, yang mana di sana para warga diminta untuk bergegas memasuki tempat penampungan bawah tanah. Dengan berbunyinya alarm darurat, maka sudah dipastikan bahwa negara Hansia sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. Ya, tentu saja itu adalah Golden Hornet. Para pejuang maupun para prajurit berusaha dengan sangat keras untuk segera mengevakuasi para warga. Apalagi bisa terlihat monster Golden Hornet telah tiba di tempat ini. Komandan Lee segera memerintahkan untuk mengaktifkan meriam laser. Karena bagaimanapun mereka harus menarik perhatian monster itu. Tidak berhenti begitu saja, ia meminta para prajurit untuk ikut bersama dirinya menghadapi Golden Hornet. Mereka terus mengerahkan segala usaha demi melindungi para warga. Di sini, Komandan Lee sangat percaya diri dengan meriam laser yang mereka miliki. Karena bagaimanapun, daya kekuatan yang dimiliki oleh meriam laser Hansia 2 kali lebih kuat dari meriam laser milik Amerika. Hal itu bisa terjadi karena ion yang sepenuhnya belum terpasang. Ia pun berharap serangan mereka ini bisa berhasil menumbangkan Golden Hornet. Meskipun sudah mengeluarkan serangan maksimal, tapi meriam laser masih belum mampu melukainya. Malahan Golden Hornet dengan mudahnya menghancurkan senjata mereka. Tidak yang menyerah, Komandan Lee berusaha menarik perhatian Golden Hornet. Tanpa diduga, rencananya berhasil. Ia pun segera memberikan perintah untuk membentuk formasi penyerangan. Berkat usaha keras Komandan Lee, ia pun berhasil membawa Golden Hornet menjauh dari kota. Tapi dengan kecepatan yang monster itu miliki, tentu saja akan sangat merepotkan mereka. Jadi meskipun formasi ini sudah mereka sebar, namun semua itu dengan mudah dihancurkan oleh monster ini. Untung saja Komandan Lee bisa keluar sebelum pesawatnya jatuh. Tapi tanpa diduga, parasutnya tidak bisa terbuka. Sekali lagi, keberuntungan masih berpihak kepadanya, karena para pejuang berhasil menyelamatkannya. Mereka sedikit bisa bernapas lega karena saat ini Golden Hornet sedang terbang menjauh dari kota Jiangnan. Mereka pun memberikan penghormatan kepada para pejuang yang telah berjuang membawa Golden Hornet menjauh. Alhasil, sementara waktu, kota Jiangnan bisa bernapas lega. Shino kembali kepada Lo Feng. Ia penasaran apa yang telah dilakukan oleh Babata karena kini pesawat tidak jadi meledak. Babata bersyukur karena dirinya ini sangatlah pintar. Lo Feng yang tidak tahu apa-apa meminta untuk dijelaskan. Babata pun memberitahu bahwa ternyata dia ini telah menghancurkan sistem AI dari kapal. Berkat semua itu, mekanisme penghancur diri dari kapal itu juga tidak bisa dilanjutkan. Penghancuran sistem AI yang Babata maksud adalah saluran sistem yang mengendalikan seluruh kapal. Dia bisa melakukan hal itu dengan cara mengirimkan jumlah data yang sangat besar dalam waktu singkat. Akibat semua itu, sistem kapal ini tidak bisa mengolah data dengan baik. Meskipun terdengar licik, tapi semua itu menguras begitu banyak kekuatan Babata. Ia pun mengumumkan bahwa pada tingkat kecerdasan, dia ini jauh melebihi sistem AI dari kapal ini. Jadi karena semua itulah, ia itu berhasil menghancurkan sistem AI. Namun sayang sekali karena ulahnya itu telah menyebabkan begitu banyak kerusakan di seluruh sistem kendali kapal. Jadi untuk memperbaikinya akan membutuhkan beberapa waktu. Lo Feng berterima kasih karena berkat Babata mereka masih bisa menggunakan kapal ini. Mendengar itu tentu saja membuat Babata senang. Ia mulai memberitahu bahwa kapal angkasa Black Dragon ini bukanlah kapal sembarangan. Karena seharusnya pemilik dari kapal ini merupakan orang yang sangat terkenal di galaksi. Bahkan peninggalan yang dia bawa juga sangat bagus. Karena bagaimanapun ada 3 penjaga air raksa. Babata akan memperbaiki mereka supaya bisa digunakan lagi. Di sini Lo Feng masih penasaran dengan senjata yang dimiliki oleh kapal Black Dragon. Apalagi dia sangat berharap kapal itu memiliki senjata yang dapat menghabisi Golden Hornet. Lo Feng sedikit khawatir jika senjatanya juga ikut hancur akibat ulah Babata. Tapi Babata menenangkannya karena bagaimanapun ia itu hanya menghancurkan sistem AI saja. Dan tidak akan mungkin senjata dalam kapal ini ikut terpengaruh.
Babata yang baru saja memeriksanya mengetahui sistem mekanisme dari kapal ini tergolong cukup tua. Jadi memerlukan beberapa waktu untuk bisa mengeluarkannya. Tapi Babata yakin dan kemampuannya hanya dalam waktu 1 atau 2 hari saja dia itu sudah bisa merakit senjata yang mampu menghabisi monster di kelas bintang. Ia pun berterima kasih kepadanya. Babata akan meletakkan kapal ini ke dalam penyimpanan mereka. Karena bagaimanapun ia harus secepat mungkin melakukan perbaikan di senjata. Tidak itu saja, dia juga akan mengumpulkan beberapa bahan dari kapal induk. Ia pun meminta Lo Feng untuk mencari hal yang bagus juga. Pada saat juga, Lo Feng pun membuka cincin penyimpanannya untuk membawa reruntuhan kapal induk. 谢谢。飞龙山 X81飞船在宇宙，它的遗物看能不能再用。那武器呢？有没有破坏武器系统？我们检查过，武器有点老的能力，1、2天时间内。巴巴塔，下次我再教。 Di sini ia sangat penasaran apa yang telah terjadi di luar. Setelah keluar dari perairan, dia pun segera dihubungi oleh Komandan Jiai. Yang mana Lo Feng memberitahu bahwa dia baru saja keluar dari peradaban kuno. Jadi sebelumnya Denny tidak bisa mendapatkan sinyal. Ia pun menanyakan kejadian apa saja yang telah terjadi. Komandan Jiai segera memberitahu bahwa setelah Golden Hornet menerima luka dari bom hidrogen, ia pun menjadi sangat marah. Tanpa berlama-lama, ia segera melancarkan serangan kepada pangkalan perang di Hauxia dan Indofan. Akibat semua itu, kota pangkalan Jiangnan juga ikut terpengaruh. Tapi beruntungnya, Golden Hornet tidak lama di kota ini. Karena bagaimanapun, ia mendapatkan perlawanan yang sangat sengit dari para tentara. Akibat semua itu, monster ini pun memutuskan untuk kembali ke Pulau Yangzhou. Komandan Jiai meminta Lo Feng untuk kembali ke Jiangnan. Karena bagaimanapun, ia harus memastikan kondisi keluarganya. Setelah semua ini, mereka akan kembali bertemu di Istana Dewa Perang. Sino berpindah ke kota yang mana semua prajurit sedang sibuk melakukan penyelamatan kepada para warga di kota. Tidak begitu lama, Lo Feng pun akhirnya tiba. Tentu saja, melihat kehadirannya membuat semua temannya ikut senang. Di sana, Lo Feng melihat gadis kecil yang telah kehilangan orang tuanya. Tidak hanya gadis ini saja, tapi para anak-anak lainnya juga mengalami nasib yang sama. Tentu, melihat kondisi seperti ini membuatnya sangat marah. Lo Feng pun tidak bisa memaafkan Golden Hornet. Tim berpindah kepada keluarga Lo Feng, yang mana mereka masih tidak tahu tentang kondisinya. Sushin yang terus khawatir berusaha untuk ditenangkan. Hingga beberapa saat kemudian, Lo Feng pun tiba menemui orang-orang yang dirinya cintai. Melihat mereka baik-baik saja tentu membuat Lo Feng sangat lega. Tidak begitu lama, mereka pun mendengar pengumuman dari kepala negara Hanxia. Ia sangat berduka atas kejadian malam ini. Karena tentunya rasa sakit dan kesedihan yang mereka terima tidak bisa hilang begitu saja. Apalagi dalam kejadian ini telah menyebabkan banyak orang-orang yang tidak berdosa terbunuh. Namun untuk melindungi umat manusia, mereka tidak bisa terus meratapi kesedihan. Karena meskipun ini adalah bencana besar bagi umat manusia, namun mereka harus tetap berjuang untuk bertahan hidup. Lahua memberitahu kakaknya bahwa dalam serangan yang dilancarkan oleh Golden Hornet telah menyebabkan orang-orang dan para tentara mati. Setidaknya 5 juta orang telah mati dalam penyerangan malam tadi. Tentu saja mendengar semua itu membuat Lo Feng sangat terkejut. Meskipun Golden Hornet termasuk monster tingkat bintang, tapi bagi umat manusia, kehadirannya itu sudah menjadi akhir dunia. Bahkan kemungkinan bagi monster ini, umat manusia hanyalah semut yang kapanpun bisa dia habisi. Golden Hornet terus kesana kemari untuk menginjak habis para semut ini. Namun sekarang masalah mereka bukan hanya Golden Hornet saja. Karena di saat monster itu berhasil menghancurkan pangkalan militer di berbagai negara, maka pada saat juga monster lainnya pun bermunculan di sepanjang lautan. Akibat kehadiran mereka, para pejuang pun harus bertarung dengan monster laut. Pertarungan ini tentu sangat sengit karena bagaimanapun ini telah menyangkut keberlangsungan hidup suatu ras. Pada saat juga, ia pun mendapat panggilan panik dari Komandan Jiai. Lo Feng sempat menduga Golden Hornet kembali lagi ke kerajaan Hakka. Tapi ternyata bukan itu, karena setelah menghancurkan pangkalan militer, maka kini monster laut datang untuk melancarkan serangan. Setidaknya di pangkalan Jiangnan, 12 monster laut kelas raja sudah mulai naik ke daratan. 6 dari monster itu sedang menuju ke wilayah timur militer Tenggara. Wilayah itu sangat vital bagi mereka, karena jet tempur berada di sana.
Komandan Jia Yi pun tidak bisa berpikir lagi apa yang harus dia lakukan. Jadi karena itulah ia akan menyerahkan ini semua kepada Lo Feng. Xu Xin segera memeluk suaminya ini karena tahu dia itu akan kembali pergi. Keluarganya berharap Lo Feng ini bisa berhati-hati. Pada saat juga Lo Feng pun mengeluarkan para penjaganya, yang mana ia meminta mereka untuk selalu melindungi keluarganya apapun yang terjadi. Dan jika tempat tinggal mereka dalam masalah, maka ia juga memerintahkan mereka untuk melakukan pertahanan dan penyelamatan. 阻止战会将士。罗峰，撤返海峡国了，你休息了。你是东部，有12头，我也不多说了。小心点儿。弹基地是遭到攻击。 Beberapa saat kemudian, Lo Feng pun segera pergi untuk menghabisi para monster laut. Babata memberitahu bahwa ketiga robot yang mereka miliki adalah droid peliharaan dari pesawat Black Dragon. Jadi sayang sekali kekuatan yang mereka miliki tidak begitu kuat. Jadi tentunya tidak akan bisa membantu Lo Feng dalam pertarungan nanti. Lo Feng menanyakan tentang berapa lama waktu Babata dalam memperbaiki senjata kapal dan para penjaga air raksa. Babata memberitahu bahwa penjaga Quicksilver membutuhkan waktu 3 hari dalam memperbaikinya. Sedangkan senjata yang sedang ia rakit ini sedang dalam proses pengerjaan. Ternyata Babata mendapatkan bahan-bahan bagus untuk membentuk senjata ini. Bahkan ia menggunakan kristal energi sebagai meriam laser. Berhubung senjata ini masih dalam proses, jadi setidaknya Babata memerlukan waktu 30 jam untuk menyelesaikannya. Meskipun hal itu sudah sangat cepat, tapi bagi mereka itu adalah waktu yang sangat lama. Karena bisa saja Golden Hornet kembali melakukan serangan. Lo Feng berharap agar monster itu memerlukan waktu yang lama untuk beristirahat. Di tengah perjalanan, Lo Feng meminta para tentara untuk segera mengidentifikasi para monster. Monster pertama adalah naga hijau Laut Timur, Raja Paus Jensan yang sudah lama tertidur, Raja Ubur-ubur yang sangat beracun, dan naga ungu dan juga naga hijau. Di sebelah lain juga ada kura-kura kaisar dengan armor besi. Dan yang terakhir adalah Raja Bumi yang muncul di wilayah Araha. Karena monster ini berada di tingkat raja, jadi tentunya mereka sangat kuat dalam pertarungan. Tapi entah mengapa saat ini mereka tidak bertarung satu sama lain, dan malahan bekerjasama dalam melancarkan serangan. Komandan Jia Yi merasa bahwa para monster ini sudah berada di bawah kendali Golden Hornet. Kini keselamatan kota Jiangnan sedang berada di tangan Lo Feng. Jadi apapun hasil dari pertarungannya akan sangat berpengaruh dalam keamanan kota. Pemimpin negara memberitahu bahwa pertarungan Lo Feng akan diliput secara langsung. Hal ini dilakukan karena hampir semua umat manusia sudah menyerah terhadap kondisi mereka. Jadi dia berharap dengan melihat pertarungan Lo Feng, umat manusia bisa memiliki harapan lagi. Jadi karena itulah ia yakin Lo Feng bisa membawa umat manusia bangkit dari keterpurukan mereka. Bisa terlihat bahwa memang benar umat manusia telah hilang harapan untuk bertahan hidup. Nah, pada saat juga berita pun mulai disiarkan. Yama saat ini 6 monster raja mulai melancarkan serangan mereka terhadap wilayah timur. Meskipun pangkalan perang mereka sudah dihancurkan, tapi semua itu tidak membuat para prajurit takut. Mereka rela mengorbankan diri untuk bisa mengalahkan para monster ini. Melihat semua itu tentu saja membuat umat manusia mulai pasrah dengan nasib mereka. Di saat umat manusia telah hilang harapan, Lo Feng pun bergerak dengan sangat cepat untuk bisa menghabisi 6 monster laut ini. Melihat semua itu, umat manusia pun segera bangkit karena mereka yakin harapan masih ada. Dan semua itu berada di tangan Lo Feng. Dan kecepatan yang Lo Feng miliki tidak butuh waktu lama bagi dirinya untuk mengejar ke 6 monster laut itu. Sino berpindah ke wilayah timur yang di sana para monster tingkat raja telah berkumpul. Melihat hal itu, Lo Feng pun bergegas untuk segera mendatangi mereka. Karena pertarungan ini akan disaksikan oleh semua orang, jadi para warga maupun para prajurit berharap banyak kepada Lo Feng. Bahkan di sini keluarganya tidak berhenti berdoa untuk kemenangannya. Pada saat juga Raja Ubur-ubur beracun mulai melancarkan serangannya kepada Lo Feng. Tidak hanya saja, namun ternyata Raja Paus Mountain Shark juga melancarkan serangan kepadanya.
Lo Feng harus bertarung dengan ketiga monster laut ini. Dalam pertarungan itu, Lo Feng sangat sulit dalam menghadapi mereka. Apalagi Raja Ubur-Ubur mulai mengeluarkan racunnya agar Lo Feng tidak bisa mendekati mereka. Tidak berhenti begitu saja, ketiga monster lainnya pun berdatangan untuk menghadapinya. Kini Lo Feng harus berhadapan dengan 3 monster laut dan 3 monster daratan. Terlebih lagi, 6 monster ini berada di level raja. Jadi sudah terbayang betapa sulitnya pertarungan yang akan dia hadapi. Meskipun hanya sendirian saja, Lo Feng sama sekali tidak takut dan berusaha untuk tetap tenang, supaya dia itu bisa menghabisi mereka satu persatu. Dalam pertarungan itu, Lo Feng berjanji akan menghabisi ke-6 monster ini. Karena dengan begitu, umat manusia masih bisa selamat dari serangan para monster. Di saat Lo Feng terus melancarkan serangan, ia pun menggunakan harta karun keempatnya, yang merupakan plat bilah busur senjata numonis. Berkat senjata inilah, ia bisa dengan mudah membelah satu monster tingkat raja. Lo Feng yang hanya bertarung sendirian harus tetap memperhatikan sekelilingnya. Karena bagaimanapun, dia sedang berhadapan dengan 6 monster sekaligus. Tapi sayang sekali, perhatiannya sempat teralihkan oleh serangan Raja Ubur-Ubur. Akibat hal itu, dia pun berhasil dimakan oleh monster Raja Naga Bumi. Seketika saja, para monster itu pun merasa sudah menang. Di saat Lo Feng dimakan itu, kita malah dibawa kembali ke markas militer. Yang mana di saat dunia sedang kacau, para monster tingkat raja mulai ikut keluar untuk melakukan serangan. Tidak itu saja, mereka juga membawa gelombang binatang buas untuk menghadapi para prajurit. Pada tanggal 14 Januari ini, banyak sekali monster kelas raja keluar dari lautan. Bahkan jumlah mereka itu sekitar 903 kepala. Tentu saja ini sudah di luar perkiraan umat manusia. Komandan Jai memberitahu kita bahwa monster kelas raja yang paling lemah sebanding dengan prajurit tingkat pertama Star Traveler. Sedangkan yang kuat bisa disandingkan dengan pejuang tingkat ketiga dan keempat dari kelas Star Traveler. Satu-satunya keunggulan dari pejuang tingkat Star Traveler adalah armor Dewa Hitam yang mereka miliki. Tapi sayang sekali jumlah para pejuang dan para monster tingkat raja tidak bisa dibandingkan. Karena bagaimanapun jumlahnya jauh berbeda. Bahkan kini para monster itu terus bermunculan, sedangkan para pejuang terus saja gugur dalam pertarungan. Mereka yang tidak bisa berbuat terlalu banyak hanya bisa menaruh semua harapan mereka kepada Lo Feng. Jadi ia berharap agar Lo Feng itu bisa menjaga senyuman dari semua umat manusia. Dengan kekuatan yang dirinya miliki, Lo Feng pun berhasil keluar dari tubuh Raja Naga Bumi. Ia pun langsung saja melanjutkan pertarungan dengan para monster tingkat raja. Dalam pertarungan yang super sengit ini, secara perlahan-lahan, Lo Feng pun berhasil menghabisi satu persatu dari monster tingkat raja. Bahkan berkat Mo Yanfin, dia itu dengan mudahnya menghabisi Raja Ubur-Ubur. Tidak hanya itu, kekuatan mentalnya juga berperan besar dalam pertarungan ini. Karena dia mampu membatasi pergerakan dari para monster di saat dia menghadapi monster lainnya. Berkat ini semualah dia pun hampir berhasil menghabisi semua monster itu. Para warga yang menyaksikan pertarungan Lo Feng tentu sangat terkesan kepadanya. Apalagi tidak butuh waktu lama, dia itu telah berhasil menghabisi 5 dari 6 monster tingkat raja. Kini hanya naga hijau dari Laut Timur saja yang belum Lo Feng habisi. Kembali ke pertarungan, Lo Feng ini berusaha untuk mencari keberadaannya. Tidak butuh waktu lama, Lo Feng pun berhasil menemukan keberadaan dari monster itu. Di sini, ia sangat terpukau dengan senjata itu. Babata menjelaskan bahwa senjata ini sangatlah gesit. Tentu akan sangat cocok jika digunakan dalam menghadapi begitu banyak musuh. Apalagi yang menggunakannya adalah Lo Feng. Tapi ternyata Lo Feng ini belum mengeluarkan kemampuan terbaik dari senjata itu. Karena meskipun dirinya telah memasukkan kekuatan spiritualnya, tapi hal itu masih belum cukup.
Jadi untuk mengeluarkan kekuatan aslinya, Lo Feng itu harus mengumpulkan banyak kekuatan agar bisa mengeluarkan berbagai pisau dari senjata itu. Dengan putaran cepat dari pisau ini akan menciptakan sejumlah energi yang begitu besar. Begitu lintasan tembak yang terbentuk, maka serangan yang senjata ini ciptakan akan sangatlah kuat. Berkat senjata itu, Lo Feng dengan mudah membelah monster naga hijau. Bahkan bukit yang berada di sana juga ikut terbelah akibat serangan yang dirinya lancarkan. Kini Lo Feng pun telah berhasil menghabisi ke-6 monster tingkat raja. Menyaksikan semua itu membuat semua orang terdiam karena bagaimana bisa hanya dia sendiri mampu menghabisi 6 monster tingkat raja. Semua orang pun sangat senang atas kemenangan Lo Feng. Bahkan mereka berpikir dengan adanya kehadiran dari Lo Feng, maka tidak ada lagi yang perlu mereka takuti. Keluarganya juga ikut senang atas keberhasilan Lo Feng. Melihat hal itu, teman-temannya pun menjadi semangat lagi dan tidak ingin kalah dari dirinya. Memang benar, serangan dari Golden Hornet telah membuat semua umat manusia putus asa. Tapi seorang pemuda berhasil membalikan semua keadaan. Dan kini mereka sedang menantikan kemenangan. Pemimpin negara Hanxia merasa sangat senang karena akhirnya umat manusia memiliki sedikit harapan untuk bertahan hidup. Tapi tentu saja pertarungan tidak berhenti begitu saja. Karena para monster masih terus bermunculan. Tapi kini semua orang tidak berdiam diri lagi dan terus memberikan perlawanan. Hal ini bisa terjadi karena mereka semua melihat perjuangan keras dari Lo Feng. Penentu Aoyao pun bergegas untuk memberikan bantuan. Tidak hanya dia saja, Yushi juga bergegas untuk memberikan bantuan kepada zona barat. Saat ini pertarungan ada di mana-mana. Meskipun Lo Feng sangat kuat, tapi bagaimanapun dia itu hanyalah sendirian. Jadi tentu saja dia tidak bisa bertarung di dua tempat yang berbeda. Maka karena itulah semua pejuang akan memberikan bantuan di medan pertarungan ini. 无法同时在2地战斗，分赶赴战场。 Semua orang terkuat di dunia berhasil menghabisi para monster tingkat raja dengan jumlah yang sangat banyak. Bahkan di sini Lo Feng mampu menghabisi monster tingkat raja sebanyak 37 ekor. Angka ini jauh mengungguli semua orang. Kepala negara Hanxia tentu sangat senang dengan hal itu. Karena dalam kurun waktu 1 hari saja, mereka telah berhasil menghabisi 100 monster kelas raja. Dan angka sebanyak itu, ia pun mulai percaya diri umat manusia pasti akan selamat dari penyerangan ini. Apalagi saat ini, Golden Hornet telah terluka dan sedang berhibernasi di suatu tempat. Jadi karena itulah, untuk sementara waktu, mereka bisa memberikan perlawanan. Namun ia tidak tahu apakah pertempuran besar ini telah membuat kaisar binatang lain bangun atau tidak. Golden Hornet yang sedang mengobati lukanya seketika saja mulai mengeluarkan ahungan, yang mana hal itu membangunkan sosok monster di bawah laut, yang mana kemungkinan besar itu adalah monster tingkat kaisar yang sudah lama tertidur. Para awak kapal yang sedang berjaga sangat terkejut dengan gelombang besar yang berada di hadapan mereka. Hingga pada saat juga mereka pun melihat sosok yang luar biasa besarnya. Tanpa pikir panjang, mereka pun berusaha untuk menghabisi monster ini. Namun tidak ada satupun serangan mereka yang berhasil melukai monster itu. Alhasil, para awak kapal pun harus mati di penyerangan ini. Apalagi para binatang laut juga ikut melancarkan serangan. Kemunculan dari binatang kaisar itu membuat semua orang sangat terkejut. Pihak militer pun kebingungan tindakan apa yang harus mereka lakukan. Para pemimpin negara yang mengetahui hal itu meminta untuk memanggil Lei Shen dan Hong demi mengatasi monster itu. Xin pun berpindah ke aula utama Jixian. Di sana bisa terlihat bahwa Hong dan Lei Shen sedang melakukan sesuatu. AI markas besar memberitahu bahwa kedua pemimpin sedang melakukan pengasingan diri. Jadi untuk sekarang mereka tidak bisa diganggu. Hal ini pun membuat semua orang terkejut. Apalagi mereka tidak tahu alasan Hong dan Lei Shen melakukan pengasingan. Di tengah kebingungannya, Lo Feng pun melihat teman-temannya.
Yang mana di sini ia pun diberitahu bahwa ketika Golden Hornet mengamuk, monster itu secara tiba-tiba datang ke pangkalan Hongning untuk menyerang aula bela diri Jixian. Yang mana tentu saja tujuannya adalah ingin menghabisi Hong dan Lei Shen. Tapi berkat pertahanan kuat dari markas utama, tidak ada satupun serangan dari Golden Hornet yang mampu menggores tempat itu. Jadi karena itulah ia pun tidak mampu menelan markas utama. Sedangkan alasan Hong dan Lei Shen melakukan pengasingan karena sedang berusaha untuk mencari metode supaya bisa menghabisi Golden Hornet. Nah, pada saat juga Bing San pun terlempar ke arah Lo Feng. Sedangkan di sebelah lain, Komandan Jiayi sangat panik karena binatang kaisar itu bergerak dengan sangat cepat. Sedangkan para pejuang lainnya juga sedang sibuk menghadapi para binatang monster tingkat raja. Jikapun pertarungan sudah selesai, mereka tidak akan mungkin sempat datang ke arah binatang kaisar. Ia tahu betul bahwa ketiga pejuang ini adalah pengawal pribadi dari pemimpin Hong. Namun meskipun mereka telah melakukan yang terbaik, tapi tetap saja musuh yang mereka hadapi terlalu kuat. Bahkan kini mereka sudah menerima banyak luka, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk terus bertarung. Bing San tahu betul bahwa yang bisa menghabisi monster tingkat kaisar hanyalah pemimpin Hong. Sedangkan saat ini beliau tidak ada, jadi hanya mereka sajalah yang bisa diharapkan oleh umat manusia. Apalagi di belakang mereka itu terdapat kota yang menampung begitu banyak nyawa. Mereka pun akan melakukan segala cara demi menghentikan monster itu. Tapi Lo Feng tidak akan berdiam diri saja karena dialah yang akan menghabisi monster itu. Presiden Amerika tahu betul bahwa saat ini kekuatan Lo Feng sudah melebihi Henderson. Bahkan mungkin saja dia itu hampir mendekati kekuatan Lei Shen dan juga Hong. Ia pun penasaran apakah Lo Feng bisa menghadapi monster ini atau tidak. Semua orang pun menaruhkan harapan mereka kepada Lo Feng. Pada saat juga, ia pun langsung melancarkan serangan. Dalam pertarungan itu, Lo Feng sangat terkejut dengan betapa cepatnya kemampuan penyembuh yang monster itu miliki. Bahkan serangan yang dilancarkan dengan cepat disembuhkan. Namun meskipun begitu, dia tidak menyerah. Bahkan kini kecepatannya semakin dirinya tambah. Hal itu sontak saja membuat Komandan Jiayi terkejut. Karena bagaimana bisa kecepatan Lo Feng mencapai 16,5 kecepatan suara. Meskipun binatang kaisar ini memiliki tubuh yang sangat besar, namun Lo Feng pasti dengan mudah melancarkan serangannya dan membuat monster kaisar tidak mampu mengikuti pergerakannya. Ia pun hanya berharap supaya Lo Feng bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menghabisi monster itu. Di tengah penyerangannya, Lo Feng diberitahu oleh Babata untuk memfokuskan lagi kekuatan mentalnya. Karena dengan begitu, mereka bisa menggunakan bentuk kedua yang jauh lebih kuat dari bentuk pertama. Dengan bentuk kedua dari senjata itu membuat Lo Feng berhasil menembus semua tentakelnya. Ia tahu betul bahwa monster kaisar ini takut dengan pemimpin Hong dan juga Lei Shen. Tapi sekarang ini dia sedang berhadapan dengan dirinya. Jadi apakah monster itu tidak takut kepadanya? Pada saat juga Lo Feng pun melancarkan serangannya dan membuat Yu Shou sangat senang karena serangan Lo Feng berhasil menembus pertahanan dari binatang kaisar. Namun karena kepalanya belum ditebas, jadi ia pun masih bisa melancarkan serangan racun kepada Lo Feng. Tentu saja hal ini tidak terlalu berpengaruh kepada dirinya. Tapi sayangnya teman-temannya akan sangat kerepotan jika terkena racun itu. Sadar serangannya masih belum bisa menghabisi monster kaisar, Lo Feng pun kembali menggunakan Condrill untuk benar-benar menghabisi monster itu. Berkat serangan combo yang Lo Feng lancarkan, akhirnya berhasil menghabisi monster kaisar ini. Melihat semua itu tentu saja membuat mereka tidak percaya, karena bagaimanapun Lo Feng itu telah menggunakan dua senjata dewa sekaligus. Bahkan kekuatan serangannya tidak bisa dibayangkan. Dengan tumbangnya monster kaisar itu, Lo Feng pun mengumumkan kemenangannya kepada semua orang. Tentu saja hal itu membuat semua pihak senang. Babata tidak menduga monster kaisar itu benar-benar muncul.
Yang mana tentu saja tindakannya itu sungguh terlalu bodoh. Apalagi dengan kekuatan yang Lo Feng miliki, dia itu sama sekali tidak kesulitan untuk menghabisinya. Layaknya dia itu sedang memotong sebuah kue ulang tahun. Di sini Lo Feng diberitahu bahwa wilayah militer Tenggara memiliki jumlah monster yang sangat banyak. Jadi dia pun akan pergi ke sana untuk memberikan bantuan. Sino lalu kembali ke markas utama Jixian. Yang di sana AI memberitahu tentang kemenangan Lo Feng menghadapi monster tingkat kaisar. Hal itu tentu saja membuat mereka senang. Bahkan Hong tidak segan-segan memanggilnya sebagai master spiritual yang paling jenius di bumi. Apalagi kekuatannya itu berkembang dengan sangat pesat. Jika hal itu terus berlangsung, maka tidak heran ke depannya dia itu akan menjadi master spiritual yang tidak ada tandingannya. Dia juga bersyukur karena Lei Shen juga memiliki perkembangan kekuatan yang pesat. Hong pun merasa lega jika harus mati dalam pertarungan nanti. Nah, pada saat juga Lei Shen pun mengalami sesuatu peningkatan. 地球上的精神面世，地球上有这样的天才。 Lei Shen memberitahu bahwa alam surgawi tertinggi dari pengetahuan yoga kuno patikan, kesempurnaan kesatuan manusia, dan daging tinju internal Shinji telah berhasil dirinya kuasai. Bahkan kini dirinya bisa melangkah ke alam semesta. Hong pun memberikan selamat atas keberhasilannya itu. Di sini Lei Shen tahu betul bahwa Hong berencana untuk menghadapi sendiri Golden Hornet. Namun karena mereka sudah bersama sejak dulu, jadi tentunya Lei Shen tidak akan membiarkan Hong bertarung sendirian. Jadi dirinya ini akan bertarung bersamanya. Hong paham dan akan membawa Lei Shen bertarung di sisinya. Sino berpindah ke pangkalan militer Tenggara. Yang di sini bisa terlihat bahwa pangkalan Jiangnan sedang diserang oleh berbagai monster laut. Untung saja sebelum para monster itu naik ke permukaan, pihak militer sudah menyiapkan cairan racun untuk menghabisi para monster itu. Alhasil, sebelum mereka berhasil naik ke permukaan, mereka terlebih dahulu mati di dalam air. Melihat jumlah monster yang menurun secara drastis tentu membuat Komandan Li senang. Tapi beberapa saat kemudian ada sosok monster yang tidak terpengaruh oleh racun itu. Monster itu pun segera melancarkan serangan kepada pesawat ini. Untung saja dirinya masih bisa selamat. Lo Feng segera menanyakan kondisi di pangkalan Jiangnan. Komandan Li memberitahu tentang keberhasilan rencana mereka. Saat ini yang telah membanjiri sungai mulai teracuni. Dalam rencana itu mereka memiliki begitu banyak keuntungan. Yang mana salah satunya para mayat monster akan menghambat pergerakan dari para monster lainnya. Di sisi lain, Komandan Jiai sedang melihat kondisi beberapa negara. Yang mana di bawah serangan para monster laut, negara Amerika lah yang mengalami kerusakan yang paling parah. Bahkan kota basis 6 Eropa juga mengalami hal yang sama. Yang mana dalam kurun waktu setengah hari saja akan ada penyerangan besar-besaran. Tidak hanya itu, dalam kurun waktu 2 jam lagi, kota pangkalan Jiangnan juga akan menghadapi ujian hidup dan mati. Komandan Li berusaha untuk menenangkan kondisi. Karena monster apapun yang datang kemari, mereka tidaklah takut. Karena bagaimanapun, selama beberapa dekade ini, umat manusia sudah membentuk benteng supaya bisa bertarung dengan para monster. Bahkan meskipun jumlah monster laut sangat banyak, namun mereka akan terus berjuang. Sedangkan yang membuat mereka takut hanyalah kehadiran dari monster Golden Hornet. Di saat monster itu benar-benar pulih, dia yakin bahwa tidak ada satupun di kota pangkalan yang bisa menghentikan amukannya. Lo Feng tahu betul bahwa meskipun dirinya sudah menghabisi binatang kaisar, tapi ia tidak bisa menjamin hal itu bisa berpengaruh dalam pertarungan atau tidak. Apalagi mereka semua sudah tahu bahwa Golden Hornet adalah monster yang paling mengerikan bagi umat manusia. Lo Feng segera menanyakan apakah senjata yang Babata ciptakan sudah selesai apa belum. Sayangnya senjata itu masih memerlukan sedikit waktu. Sedangkan para penjaga telah berhasil dia perbaiki. Lo Feng paham dan berhubung sejak kemarin Golden Hornet telah bersembunyi, jadi ia tidak tahu kapan monster itu akan bangkit. Sino berpindah ke sebuah pulau, yang mana kita pun diperlihatkan bahwa monster Golden Hornet sepertinya sudah benar-benar pulih. Beberapa saat kemudian, di saat pangkalan Jiangnan sedang menyiapkan amunisi mereka, pada saat juga peringatan pun berbunyi. Yang mana itu adalah kemunculan dari Golden Hornet yang telah keluar dari pulau servis.
Melihat pergerakan cepatnya membuat sang pemimpin negara Hanxia sangat terkejut. Sedangkan di sebelah lain, Lo Feng akhirnya tahu bahwa Golden Hornet akhirnya keluar juga. Ia pun segera meminta Babata untuk menyelesaikan senjatanya. Babata pun bergegas menyempurnakan senjata ciptaannya itu. Sedangkan Lo Feng pun segera pergi secepat mungkin untuk menghampiri monster itu. Shino berpindah lagi kepada Golden Hornet. Bisa terlihat bahwa di sini lukanya masih belum sembuh total. Namun meskipun begitu, ia tetap pergi ke tempat di mana monster gurita menghancurkan beberapa kapal. Di sana, ia pun segera melakukan pelahapan kepada bangkai kapal dan beberapa awak kapal. Hal itu dia lakukan supaya bisa secepat mungkin memulihkan lukanya. Dan benar saja, lukanya itu sudah tertutup kembali. Karena dirinya sudah pulih, jadi Golden Hornet akan segera melancarkan serangannya. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di saat Hong dan Lei Shen sedang melakukan pengasingan, pada saat juga mereka pun melihat Golden Hornet yang kembali bangkit. Tanpa berlama-lama, monster itu kembali melancarkan serangannya lagi, dan tentunya hal itu membuat banyak pihak panik. Namun, dengan kehadiran Lo Feng, mereka tidak akan takut lagi berhadapan dengan Golden Hornet. Apalagi di sini, senjata yang Babata siapkan telah berhasil diselesaikan oleh dirinya. Nah, entah mengapa di sini diperlihatkan sosok prajurit. Namun, kita tidak tahu siapakah dia itu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.